Jenis-jenis kabel serat optik. Single mode. 1. Inti serat berukuran kecil sekitar 9 mikron. Cahaya hanya merambat melalui satu jalur. Digunakan untuk transmisi data jarak jauh. Cocok untuk mempertahankan integritas data spasial dan spektrum sinyal optik. Multimode. Inti serat berukuran lebih besar, sekitar 2,5 mikron. Cahaya merambat melalui beberapa jalur. Digunakan untuk mentransmisikan jarak pendek. Cocok untuk keperluan komersial. Jenis-jenis konektor serat optik. Berikut adalah jenis-jenis konektor kabel serat optik beserta fungsinya. 1. SC, Subscriber Connector, penghubung cepat dan stabil. Banyak digunakan untuk jaringan telekomunikasi. 2. LC, Lancing Connector, konektor kecil digunakan dalam aplikasi dengan ruang terbatas atau kepadatan tinggi. 3. ST, Strike Active, digunakan untuk penghubung cepat dengan mekanisme pengunci bayonet. 4. MTP atau MPO, konektor multiserat untuk aplikasi kapasitas tinggi seperti pusat data. 5. FC, Variable Connector, fungsi presisi tinggi untuk aplikasi industri atau laboratorium. 6. E2000, konektor premium dengan perlindungan debu, digunakan di lingkungan yang keras. 7. D4, digunakan dalam telekomunikasi namun kurang populer sekarang. 8. DIN, konektor presisi tinggi untuk aplikasi industri. Kelebihan kabel serat optik. Single mode, transmisi lebih cepat daripada multimode dalam jarak jauh. Memiliki kemungkinan hilangnya sinyal yang sangat rendah. Cocok untuk jaringan telekomunikasi internasional. Cocok untuk kebutuhan bandwidth tinggi. Multimode, lebih ekonomis untuk jarak pendek. Cocok untuk jaringan kantor dan kampus. Cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan bandwidth yang lebih rendah. Cocok untuk lingkungan LAN di mana sejumlah besar bandwidth perlu dipindahkan dalam jarak yang dekat. Kekurangan kabel serat optik. Kabel serat optik single mode lebih mahal dibandingkan kabel serat optik multimode. Proses instalasinya lebih sulit. Peralatan berbasis laser menghasilkan lebih banyak panas. Kabel serat optik multimode kinerja buruk dalam jarak jauh. Kualitas sinyal optik berkurang seiring dengan jarak transmisi yang semakin jauh. Pemecahan masalah kabel serat optik. 1. Memeriksa kabel dan konektor. Periksa apakah ada kerusakan pada kabel atau konektor. Bersihkan konektor menggunakan alat pembersih khusus dan pastikan pemasang konektor sudah benar. 2. Pemeriksa sumber daya. Periksa sambungan dan pastikan perangkat sumber daya bekerja dengan baik. 3. Pemeriksaan kualitas sinyal. Gunakan alat pengukur daya optik optical power meter untuk memeriksa kehilangan sinyal dan pastikan jarak penghubung sesuai dengan kapasitas kabel serat optik yang digunakan. 4. Cek pengguna perangkat transceiver. Pastikan perangkat yang digunakan sesuai dengan jenis kabel dan konektor serat optik yang terpasang. 5. Deteksi kerusakan pada kabel. Gunakan alat seperti OTDR, Optical Time Domain Reflectometer untuk mendeteksi lokasi kerusakan pada kabel dan segera perbaiki atau ganti kabel yang rusak. 6. Penyaringan gangguan. Pastikan kabel terpasang dengan benar dan terlindung dengan baik dari sumber gangguan elektromagnetik. 7. Periksa pemrograman atau konfigurasi perangkat. Periksa pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan konfigurasi yang benar. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan koneksi dari kabel fiber optik. Salah satunya adalah kualitas dari kabel itu sendiri. Agar operasional keperluan digital perusahaan Anda bebas gangguan, Anda baiknya bila Anda mengetahui cara memilih kabel terbaik yang satu ini. Koneksi kabel fiber optik ini menjadi andalan bagi konektivitas digital perorangan, perusahaan hingga negara. Tanpa adanya koneksi ini, tentunya kita akan kesulitan dalam mengakses berbagai konten berukuran besar dalam waktu singkat.